محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah, jamaah semuanya yang kami cintai, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan semangat mencintai sunnah, mencari ilmu dan ikhlas karena Allah untuk mencari kebenaran, menghilangkan segala kebodohan. Mari kita bersama-sama melanjutkan pengajian kita tentang akhlak melalui kitab Al-Adabul Mufrad yang menceritakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya alhamdulillah perlu saya ingatkan berkaitan dengan penempatan kendaraan. Seperti yang saya katakan dulu, jadi sifatnya dilarang menempatkan kendaraan di jalan, karena jalan ini kecil tapi umum tapi kecil. Jadi nggak muat kalau antum taruh di situ, pasti ganggu orang. Nah, ganggu orang ini adalah termasuk dosa, dan itu bukan hanya milik musola, kecuali kalau masyarakat sudah mengizinkan, masyarakat sudah tidak masalah, tidak masalah. Tapi ketika masyarakat masih menggunakan jalan itu dan itu hak mereka, nah kita yang wajib untuk memperhatikan hak mereka. Jadi saya mohon siapa saja, terutama yang pertama datang itu harus masuk, dan ketika meletakkan itu memperhatikan nanti orang setelah saya ini di mana, itu jadi harus ikut memikirkan orang lain, jangan ditempatkan asal-asalan kemudian menutupi jalan. Kemudian kalau datang terakhir di sini sudah tidak ada tempat, wajib kembali naik ke atas sana. Jadi di atas sana itu semuanya tempat parkir, asal menyisakan jalan untuk orang lewat. Ya, itu mulai di sini bolehlah, di buk situ itu dijajar di atasnya got itu kan ada, itu bisa untuk jajar ke atas. Dan untuk khusus di ya barangkali akhwat sudah datang, khusus untuk di depan rumah saya, kalau ada akhwat yang bawa sepeda, sebaiknya di sana untuk akhwat, yang lainnya untuk ikhwan di halamannya Pak Hermawan, tapi juga dirapikan dulu. Saya Hamidin, dari ini saya ingatkan kembali, terutama juga ini keputusan daripada para takmir dan keinginan kita juga, ya, yang kita dukung, yaitu untuk menghindarkan gangguan dari para pengguna jalan. Apalagi kita sekarang belajar akhlak, jadi kita memang harus orang pertama kali yang menerapkan. Ikhwanuddin azakumullah, terakhir kita bahas bab 13 insyaallah. Ya, bab 13 yang mana pada hadis ke-26 dari hadis Ibnu Umar, di sana diterangkan berkaitan dengan bab birrul walid al-musyrik, berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Kemudian hadis Ibnu Umar ini ternyata berbicara tentang berbuat baik kepada saudara yang musyrik. Jadi ila akhin lahu, Umar mengirim al-khullah. Khullah itu ternyata seperti yang saya dapatkan kemarin memang jadi pakaian yang semacam setelan. Tetapi setelannya di sini kalau saya perhatikan, ya, dari keterangan dari dulu ini memang, soalnya saya tidak punya pakaian jadi susah untuk memahami. Pakaiannya ini pakaian rangkap luar dalam, bukan bawah atas, tapi luar dalam. Rangkap, apa seperti rompi atau apa. Jadi tidak disebut khullah kalau tidak dua pasang, dua baju. Ya. Baju ini satu dikenakan, kemudian yang satunya dikenakan lagi di atasnya. Itu baru disebut khullah. Ini dihadiahkan oleh Umar radhiyallahu an ila akhin lahu, kepada saudaranya. Ternyata
Diterangkan oleh para ulama, saudaranya yang di Mekah ini saudara seibu, saudara dari kerabat ibu, namanya Utsman ibnu Hakim. Ini saudara Zaid ibnu Khattab. Zaid itu saudaranya Umar bin Khattab dan Khattab. Jadi saudara seibu. Dan mungkin pula saudara satu susu rodoah dengan Umar. Jadi saudara musyrik itu diberi pakaian bagus. Dengan harapan apa? Tentu saja ini adalah silaturahim dan dengan harapan supaya dia masuk Islam. Ta'liful qulub, untuk masuk Islam, agar masuk Islam. Kita lanjutkan. Jadi birrul walidain yang musyrik ataupun kerabat yang musyrik boleh. Yang penting orangnya baik dan kita juga berharap dengan berbuat baik itu akan ada kebaikan dari orang itu. Masuk Islam, dukung Islam, terserah. Karena dukung Islam tidak mesti masuk Islam. Kayak Abu Thalib itu kan luar biasa dukungannya kepada Islam, meskipun dia sendiri tidak masuk Islam. Jadi tetap berbuat baik kepada orang yang baik. Ke-14, babun la yasubbu walidayhi. Bab menerangkan seorang anak tidak boleh mencela, mencaci kedua orang tuanya. Maka ini termasuk dosa besar. Diriwayatkan dari sahabat An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Amr, Abdullah ini anak sahabat, Amr bapak sahabat, anak dan bapaknya sama-sama sahabat seperti Abdullah bin Umar. Karena itu radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Termasuk dosa besar adalah ayastuma ar-rajulu, seseorang mencaci walidayhi, kedua orang tuanya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, kaifa yastumu? Bagaimana mungkin seorang anak akan mencela, mencaci kedua orang tuanya sendiri? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastumur rajula fayastumu abahu wa ummahu. Yastumu, orang itu mencela ar-rajula, orang lain. Fayastumu, maka orang lain ini mencela abahu, bapaknya orang pertama, wa ummahu, dan ibunya. Jadi yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasul berkata termasuk dosa besar adalah mencela kedua orang tuanya, para sahabat itu merasa aneh. Memang apa ada orang mencela kedua orang tuanya sendiri? Jadi pertanyaan sahabat ini menunjukkan tidak pernah terjadi gitu. Apa ada? Apa iya? Masa seorang anak itu tega? Seperti apa sesatnya seperti kan kok mencela kedua orang tuanya? Nah, sehingga diterangkan Rasul, yaitu mencela tidak langsung. Mencela tidak langsung saja itu seperti minal kabair. Dia mencela orang lain, orang tuanya orang lain, lalu orang lain itu mencela orang tuanya sendiri. Kalau sekarang bukan lagi mencela tidak langsung, bahkan sudah langsung, sudah membunuh, sudah apalah, sampai masuk ngeri. Ini belum kiamat ya. Kalau kiamat itu syirarul khalqi ya. Jadi kiamat akan terjadi menimpa orang yang paling buruk di dunia. Ini belum paling buruk, kita sudah ngeri kalau melihat macam-macamnya orang jahat. Bentuk kejahatan yang membunuh orang tua, mertua, memperkosanya, naudzubillah. Jadi luar biasa ya. Dosa-dosa yang luar biasa semuanya terjadi. A'adallahu wa iyyakum min hadhihi al-fawahish. Amin. Di dalam lafaz hadis sahih ini kan juga riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Nah, di dalam lafaz sahih Bukhari Muslim itu adalah inna minal kabair, lafaznya begitu. Sesungguhnya termasuk dosa inna min akbaril kabair. Sesungguhnya termasuk dosa besar yang terbesar. Dosa besar yang terbesar.
Jadi ada kabair, ada akbarul kabair. Ada dosa besar, ada dosa besar terbesar. Makanya kalau para sahabat mengatakan seperti Umar kemarin mengatakan dosa besar itu ada 9 ya. Itu dosa besar yang terbesar. Kalau dosa besarnya ya sampai 70-an lebih dosa besar. Nah, demikian hadis Abdullah ibni Amr mengenai dosa besarnya orang mencela kedua orang tua yang tidak langsung, apalagi yang langsung, tentu begitu. Ke-28 dari sahabat yang sama tapi redaksinya berbeda, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala minal kaba'ir indallah ayyastasibba ar-rajulu liwalidihi. Hadis dengan sanad hasan. Minal kaba'iri termasuk dosa besar indallahi di sisi Allah Ta'ala yang maha luhur, maha tinggi. Ayat tasibba ar-rajulu, yastasibba itu artinya ayat tasibba ar-rajulu, seseorang menyebabkan makian. Yastasibba itu menyebabkan makian, maknanya menyebabkan makian. Ar-rajulu, seseorang menyebabkan makian liwalidihi, untuk orang tuanya. Jadi orang melakukan sesuatu gara-gara perbuatannya ini orang tuanya jadi dicela orang. Jadi bentuk mencela orang tua itu bukan hanya dengan mencela orang tuanya orang lain, bukan. Kita melakukan suatu perbuatan ya yang tidak layak, akhirnya dikaitkan dengan orang tua kita. Berarti kita tidak menjaga nama orang tua. Kita tidak menjaga nama orang tua. Jadi termasuk dosa besar kepada orang tua. Ini harus hati-hati, maka akhlak harus baik. Misalnya kan orang Jawa kan begitu. Kalau ada anak nakal, joki sopo iki. Waduh, wong tuane sing kecanda ya. Jadi seperti itu, makanya harus hati-hati. Perbuatan kita akan juga menimpa orang tua. Kalau kita jelek, orang tua kena kasihan. Maka bentuk dari birrul walidain menjaga akhlak kita supaya tidak sampai orang tua tersangkut-sangkut. Di dalam Lisanul Arab, kitab kamus bahasa Arab Lisanul Arab, Ibnu Mandur ketika menceritakan kata-kata sabba, istasabba, yastasib, ini mengatakan ada riwayat hadis Abu Hurairah. Jadi setelah menjelaskan yastasibba itu maknanya apa, contohnya seperti dalam hadis Abu Hurairah. Nah, di sana diceritakan dalam hadis Abu Hurairah itu Rasulullah bersabda begini, la tamshiyanna amama abik wala tajlis qabla wala tad'uhu bismi wala tastasibba bihi. La tamshiyanna amama abik, jangan sekali-kali kamu berjalan di depan bapak kamu. Jadi kalau berjalan jangan di depan, harus di belakang. Kecuali kalau di depan diperlukan untuk menuntun, untuk penunjuk jalan dan seterusnya. Kalau tidak ada perlunya, harus di belakangnya, orang tua di depan, sampai orang tua mengizini. Kalau tidak, harus di belakang. Ini bagian dari birrul walidain, cara berjalan. Wala tajlis qabla, jangan duduk sebelum orang tua. Karena siapa tahu orang tua kepingin duduk di sini didahului anaknya. Ini juga bagian sudah termasuk tidak baik. Kalau orang tua tidak apa-apa, itu saking baiknya orang tua, maafkan kita terus, ya kan? Tapi tidak tahunya anak, tidak tahu diri anak yang seperti ini. Jadi jangan sampai duduk sebelum orang tua, karena khawatir kita duduk di tempat yang dia sudah minat untuk duduk di situ. Sama dengan kalau makan, jangan ngambil dulu. Siapa tahu kita ngambil apa yang sudah diminati oleh orang tua. Wala tad'uhu bismi, jangan kamu panggil dengan namanya. Kalau anak kecil sih tak apa-apa ya. Ini anaknya Hermawan itu masih kecil, manggil nama bapaknya
Ya, nama ibunya langsung saja panggil nama lamaran. Nah, kecil ini nggak apa-apa, tapi artinya tidak apa-apa itu tidak ada dosa, cuma perlu untuk diarahkan terus, diajak dialog, diarahkan. Nah, kemudian wala taftasib babihi. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk kata penggunaan kata-kata istasabba. Dan jangan kamu menyebabkan orang tua kamu dicela. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan, yang menyeret celaan pada orang tua. Alhamdulillah, memang yang perlu kita ketahui, orang tua baik, insya Allah anak baik. Kalau anak baik bisa jadi karena juga orang tua tidak baik, sehingga susah kan ketika anaknya ngaji akhlak, orang tuanya nggak ngaji akhlak, ya kadang susah. Tapi yang jelas, alhamdulillah, kita itu sekarang adalah pertama bertanggung jawab pada diri kita. Kalau kita dapat hidayah, alhamdulillah. Orang tua belakangan, nah kitalah yang berusaha untuk mengantarkan hidayah itu pada orang tua. Bagian dari birrul walidain. Seperti yang nanti akan kita baca, mungkin orang anak masuk Islam dulu, orang tua belakangan, anak yang mendakwai orang tua. Ini bagian dari birrul walidain, yaitu aksi penyelamatan orang tua melebihi penyelamatan pada orang lain. Bab 15, babu uqubati uquqil walidain. Bab hukuman terhadap dosa durhaka pada orang tua. Yang istilahnya kualat, gitu kan? Kalau dosa itu ditampakkan di dunia, kata orang Jawa itu kualat. Jadi hukuman yang ditampakkan di dunia itu kualat itu. Atau menurut bahasa agama lain hukum karma, tapi itu kurang tepat karena ada banyak keyakinan tentang karma itu yang salah menurut Islam. 29, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min dzambin ajdaru ayu ajjala li sahibihi al-uqubata ayu ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yudakharu lahu minal baghyi wa qati'atir rahimi. Hadis sahih dari Abu Bakrah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min dzambin, tidak ada satu dosa ajdaru yang lebih layak, yang lebih pantas. Ayu ajala dari jadirun itu pantas. Ada jadir an-naf'ala. Ini pantas untuk kita kerjakan. Jadirun itu pantas. Ajdar lebih pantas, lebih layak. Tidak ada dosa yang lebih pas, lebih layak, lebih pantas. Ayu ajala untuk disegerakan. Ajala yu'ajjilu, menyegerakan, mempercepat. Sehingga terkenal menjadi bahasa takjilan, ya, buka cepet-cepetan, artinya makanan ringan, bukan sambil jalan, maksudnya dia makan ringan, nggak lama-lama, nggak berat-berat, untuk membatalkan puasanya, berbuka, takjil. Ayu ajala untuk disegerakan li sahibihi pada pelakunya. Apa yang disegerakan? Al-uqubatu, hukuman dalam kehidupan dunia ini. Ma'a ma yudakharu, di samping juga apa yang disimpan untuknya di akhirat, artinya azab akhirat. Di samping azab akhirat yang sedang disiapkan untuknya, ya, ada hukuman yang disegerakan di dunia. Tidak ada dosa yang seperti ini sifatnya, ya, min al-baghi, daripada perbuatan al-baghi, wa qati'atir rahim, dan qati'atir rahim. Al-baghi adalah zalim. Zalim maknanya di sini ada dua. Ya. Zalim terhadap orang lain dan zalim terhadap penguasa. Jadi terhadap penguasa itu lebih khusus, artinya memberontak. Al-baghi di sini berontak
dan membangkang umaro atau imam. Itu termasuk al-bagyu. Dan menzalimi orang lain itu juga masuk. Jadi kalau masalah imam itu disendirikan karena khusus, ya, sifatnya khusus. Membangkang imam muslim, hakim muslim, memberontak atau keluar, mencela, mimbar bebas dan seterusnya, itu bagi, tidak boleh. Terutama yang dimaksud ini imam muslim, ya imam muslim yang baik, meskipun punya dosa baik, tapi kadang namanya orang kan punya dosa, kesalahan apa, kelemahan apa. Nah itu tidak boleh khuruj ala sultan, ala hakim, memberontak, yaitu mencopot baiatnya, kesetiaannya, mengadakan perlawanan, penentangan, ya semacam ya pemberontakan, itu bagi, tidak boleh. Dan juga zalim kepada orang lain meskipun bukan hakim, yaitu merampas haknya. Itu adalah dosa yang oleh Allah disegerakan hukumannya di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang di dunia itu disegerakan waktu haji misalkan. Tidak mesti haji. Ketika haji kadang terjadi. Ya, jadi tidak boleh juga diyakini kalau haji itu mesti di sana itu adalah setoran dosa misalkan itu ya, mesti orang dapat hukuman, tidak mesti. Tapi memang bagaimanapun dikhawatirkan karena doa di sana mustajab, apalagi yang zalim sedang di sana, berdoa di sana. Orang zalim itu kan doanya diistijabahi oleh Allah. Jadi doa orang yang zalim. Dan kedua, doa qati'atur rahim, doa memutus hubungan kekerabatan. Rahim, qati'ah itu memutus, rahim itu adalah nama yang mencakup semua kerabat. Apakah yang mahram ataukah yang bukan mahram? Apakah yang haram dinikah ataukah yang tidak haram dinikah? Pokoknya kerabat, dekat atau jauh, sesuai dengan peringkatnya. Pokoknya kerabat. Ya katakanlah kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga, beserta seluruh anak cucunya. Ya, kita bapak hidup, kakek pertama hidup, artinya bapaknya bapak, bapaknya bapak, artinya kakeknya bapak, atau kakeknya kakek, hidup semua panjang umur. Dan masing-masing ini punya anak, punya cucu. Jadi cucunya bapak, kita dengan seluruh keturunan kita, bapak dengan seluruh yang menyamping paman-paman, dengan anaknya, terus kakeknya kakek asli, kakek paman, ya, ke seluruh keturunannya, kakeknya kakek. Ini semuanya kerabat, rahim namanya. Jadi sampai minduan, mentelu, kata orang Jawa itu rahim, harus disambung. Nah, kuat lemahnya tergantung dari kedudukan mereka itu, tapi tetap wajib disambung. Nah, sehingga kan ukuran nyambung itu relatif tergantung dari martabat rahim. Yang kedua dari adat yang ada di masyarakat. Misalnya ukurannya memutus itu apa? Ukurannya memutus kalau di Jawa misalkan ya, kalau dia punya hajat mantu misalkan ya, menikahkan tidak diundang, itu berarti memutus. Nah, maka itu namanya memutus. Kalau hari raya tidak dijenguk, itu namanya memutus. Kalau mati nggak disebut, kalau nggak diberitahu, itu namanya memutus. Nah, ini semuanya batas memutus. Ada sebelum memutus itu namanya jarang menyambung, itu lain lagi, tapi tidak disebut memutus. Dan bentuk nyambung itu juga beda. Apakah lewat telepon saja cukup? Apakah harus ditengok, dan berapa kali? Kalau orang tua berapa kali disebut birrul walidain, kalau mertua berapa kali, kalau paman berapa kali, apakah setahun sekali, 2 kali, 3 kali, itu masing-masing beda. Tapi kalau sudah tidak hubungan, ya, dan itu diketahui kapan memutus itu tahu. Ketemu nggak salam itu memutus, ya. Kemudian ketemu tidak salam, ketemu tidak nyapa, atau ketemu kerabatnya
yang menjadi tetangga bagi kerabat lain tidak kirim salam misalkan, itu disebut memutus. Ini juga menjadi ukuran. Jadi kebaikan kita itu juga diukur dengan apa yang berlaku di masyarakat selama tidak nyimpang. Termasuk misalkan kalau di keluarga itu ada sistem kalau mesti harus memberi hadiah, apakah waktu ziarah, waktu apa, itu bagian dari silaturahim. Tapi kalau tidak pernah memberi sama sekali, namanya memutus. Nah ini menjadi ukuran. Ya, jadi sistem yang berlaku itu selama tidak bertentangan dengan syariat itu diperhatikan. Bagaimana ukuran silaturahim? Nah, yang menyalahi aturan tidak boleh dipakai. Misalkan di Jawa, kalau tidak salaman, tidak silaturahim namanya. Kemudian ketemu saja Assalamualaikum, angkuh. Mulai kapan dia nggak salaman? Padahal antara katakanlah ya misanan dengan misanan, laki perempuan. Kata satu pihak mungkin belum ngaji, namanya silaturahim kerabat yang akrab itu ya mau salaman, masa nggak salaman cuma gitu saja. Dia mulai mutus setelah sekarang sombong. Nah itu kan, nah ini ukuran masyarakat untuk silaturahim yang menyalahi aturan. Nah ini nggak boleh diperhatikan, malah harus ada semacam pemberitahuan penjelasan. Nah disinilah pentingnya adanya paguyuban keluarga, pertemuan keluarga itu untuk membahas seperti ini. Pertama mengenalkan keluarga, memupuk ukhuwah keluarga ya. Kemudian silaturahim. Kemudian ada pembinaan. Jadi yang kumpul itu misalkan sampai 100 keluarga ya, dipisah laki perempuan, dijelaskan mahram itu apa, nikah itu bagaimana, terus masuk surga itu bagaimana ya. Ini pembinaan bagus sehingga masuk surga bareng-bareng. Bukan hanya satu masuk surga yang lain masuk neraka. Ini penting. Tapi biasanya rata-rata paguyuban itu tidak efektif, justru malah tidak karu-karuan. Laki perempuan campur ngobrol ngalor ngidul ya. Lalu acaranya bid'ah itu kadang yang memang masih prihatin kita ya. Dan saya dulu sering diundang di Jakarta untuk paguyuban keluarga siapa dari Kalimantan, keluarga dari Sulawesi. Karena mereka di perantauan agak ketat, kuat dan banyak jumlahnya. Itu sering saya beri masukan seperti ini. Jadi kalau semacam paguyuban keluarga, pertemuan keluarga, reuni keluarga atau apa saja namanya ya, itu memang harus ada tujuannya apa? Supaya dapat hidayah bareng, baik bareng, masuk Islam bareng, masuk surga bareng begitu. Jadi jangan diisi yang sia-sia sudah jauh-jauh ternyata sia-sia. Apalagi ada acara-acara yang tidak benar menurut Islam. Nah, ini penting. Jadi bukan ukhuwah silaturahimnya yang kita jadikan ukuran tertinggi, tapi silatul imaniyah. Jadi ukhuwah imaniyah itu tertinggi. Ukhuwah imaniyah diwadahi dalam ukhuwah usariyah atau kekerabatan. Nah, seperti itu keluarga. Nah silakan kalau punya keluarga besar dirintis seperti itu, tapi memang harus berat untuk ngurusinya, karena ngurusi orang banyak ya. Ini sering di Pandaan juga begitu kasusnya. Ada yang sudah ngerti, ada yang tidak ngerti. Yang tidak ngerti isinya bid'ah semua. Yang ngerti ditunjuk jadi ketua. Mulai kan bagaimana untuk membawa semuanya ini baik, tidak akan pecah, itu juga perlu. Ya di sana memang perlu kebijakan, perlu doa. Memang juga harus siap sih. Kalau memang terpaksa pisah gara-gara yang satu nolak iman, ya tidak masalah. Yang penting setelah kita ini berbuat sebaik mungkin, sebijak mungkin. Sebijak mungkin. Bidin azakumullah. Jadi itu menunjukkan pentingnya silaturahim. Insyaallah nanti akan ada tersendiri. Hadis ke-30 An Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taquluna fi zina wa syurbil khamri wa sariqati qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hunnal fawahishu wa fihinnal uqubatu ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri asyirku billahi azza wa jalla wa uququl walidain wa kana muttaqian fahtafaz qal wazur.
Rasulullah bersabda, "Ma taqulun, apa yang kalian katakan fi zina tentang zina, wa syurbil khamri tentang minum khamar, wa sariqati tentang pencurian?" Kunna, kami jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini tawaduknya para sahabat. Ya. Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Qala hunnal fawahishu, kata Rasulullah, mencuri, khamr, zina itu termasuk fawahish. Fawahish itu jamak dari fahish, fahisyah. Fahisyah, fawahish. Fahisyah itu adalah sebuah keburukan yang amat tinggi. Jadi yang tertinggi dari keburukan. Ada sesuatu yang buruk, ada yang paling buruk. Nah, paling buruk yang disebut dengan keji itu adalah, jadi kalau ada pembunuhan sadis. Ya, jadi sadis kan luar biasa, itu tidak sekedar pembunuhan. Nah, fahisyah itu merujuk kepada yang sifatnya dosa yang paling besar. Fawahish ma'adzuma fuhsuh wa qubhu, apa-apa yang buruknya itu kelewat batas. Jadi zina, khamr, pencurian itu termasuk fawahish, perbuatan keji. Wa final uqubah, di dalamnya ada hukuman. Hukuman yang dimaksud itu apa? Ya cambuk, rajam. Ya. Zina, kalau muhsan ya dirajam, kalau tidak muhsan ya dicambuk. Minum khamr dicambuk, mencuri kalau memenuhi syarat dipotong tangan, dipotong di pergelangan tangan. Kunna Allah wa rasuluhu alam, qala hunal fawahish wa final uqubah, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidakkah aku beritahukan pada kalian dengan dosa besar yang paling besar? Maka Rasulullah terus menjelaskan, yaitu asyirku billahi azza wa jalla wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah dan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana, sebelumnya Nabi itu mutaqian tenden, bersandar. Mutaqi itu bersandar. Akhirnya fahtafan, lalu cepat tegak, tegak. Ihtafaz itu tegak. Jadi begitu bersandar lalu tegak. Itu namanya ihtafaz. Qala, lalu Nabi menyusul dengan kata-kata wazur, dan kebatilan. Ucapan batil atau perbuatan batil, termasuk dusta, termasuk korupsi. Itu masuk zur. Jadi mengucapkan dusta, liberal itu juga zur dari segi pemikiran. Korupsi itu juga zur dari segi perbuatan. Azur termasuk dosa besar. Azur segala bentuk kebatilan, terutama yang mengandung pengkhianatan dan kedustaan. Ya, pengkhianatan dan kedustaan itu azur. Alhamdulillah. Jadi hadis ini mana ini riwayatnya? Diterangkan di sini dhaif sanadnya. Karena ada an-anatul Hasanul Basri, ada an-ana itu meriwayatkan hadis pakai kata-kata an fulan, an fulan, an fulan. An itu artinya dari fulan, dari fulan, dari fulan. Karena berbeda antara saya diberitahu oleh fulan, saya mendengar fulan berkata, ini berbeda dengan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kan ringan. Dari fulan itu langsung apa? Pakai mediator lain, orang lain, perantara. Jadi itu ada an-ana Hasan Basri. Lalu Hakam bin Abdul Malik dhaif. Diterangkan tidak ada dalam kutubus sittah, tetapi alhamdulillah Tabrani meriwayatkan, Imam Bayhaqi meriwayatkan, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Diriwayatkan pula oleh Tabrani, oleh Bayhaqi, dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar sanadnya hasan. Baik, kemudian dan memang makna-maknanya ya tidak ada, dari segi matanya juga tidak aneh, tidak ganjil, karena banyak diterangkan dalam hadis
sahih seperti itu maknanya. Berikutnya bab ke-16, belum tanya jawab. Babu buka'il walidain, bab menangiskan kedua orang tua. Bisa menangisnya kedua orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala buka'ul walidain minal uquq wal kaba'ir. Menangisnya kedua orang tua itu termasuk perbuatan durhaka dari anak maksudnya, wal kaba'ir, dan termasuk dosa besar. Hadis ini hadis sahih. Pernah dengar hadis ini enggak? Pernah? Lupa. Hadis nomor 8. Hadis panjang sekali. Di akhir hadis itu ada ini. Ini hadis dulu juga ya. Disendirikan buka walidain. Jangan sekali-kali menangiskan kedua orang tua. Tangiskan orang tua, tangisan bahagia enggak apa-apa. Ya. Tangisan terharu, wah anak saya berprestasi luar biasa, padahal nggak pernah saya beri uang saku. Wah bisa membeli kitab, buku, membeli almari, wah luar biasa. Orang tua menangis terharu, itu termasuk birrul walidain. Ya, kalau menangisnya sudah tak kasih uang SPP nggak dibayarkan, wah. Nah ini dosa besar ini. Ada anak SMP SMA yang begini ada, nggak tahu kalau mahasiswa nggak tahu ya. Apa masih ada tipe-tipe orang seperti ini? Baik, alhamdulillah. Jadi buka walidain ini dikhususkan. Baik, sekarang itu bab kelima ya. Dulu bab 5 hadis panjang nomor 8. Ada yang bertanya? Jam berapa Isa? Itu di hadis tetap. Soalnya di luar juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan ya, sehingga nggak ada azan gitu. 7 kurang sempurna. Ya nggak apa-apa, kurang dikit. Ada yang bertanya? Kalau ada kita teruskan, kalau tidak ada ini ada satu bab lagi, waktu 11, satu hadis cuman. Babu da'watil walidain, bab manjurnya doa kedua orang tua. Bab menerangkan doa kedua orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidaini ala waladihima. Kata Rasulullah SAW, salatu da'awatin, 3 doa mustajabatun lahuna, yang pasti dijawab, pasti diiyakan, la syakka fihina, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti didengar, dijawab, diperkenankan. Da'watul mazlum, yang pertama doanya orang yang kita zalimi. Doa orang yang dizalimi, bukan kita zalimi, doa orang yang dizalimi. Kalau kita jangan sampai ya. Alhamdulillah. Jadi doa orang yang dizalimi. Doa orang dizalimi, 1 orang, 2 orang, semakin banyak orang ya semakin mustajab. Jadi jangan sekali-kali ganggu orang. Da'watul mazlum, ini luar biasa. Allah berjanji pasti akan membelanya kapan saja, ya, cepat atau lambat pasti dibela. Kalau masalah cepat lambat itu terserah kebijakan Allah, artinya kehendak Allah. Allah tidak ada yang maksa. Jadi Allah menghendaki kapan untuk dijawab doanya itu. Da'watul mazlum. Dan ini bagian dari banyak ulama-ulama itu karomahnya seperti ini, karomah da'watul mazlum. Dizalimi orang berdoa langsung ditunjukkan doanya itu. Wa da'watul musafir, yang kedua doanya orang musafir. Apalagi musafir ya, musafir apalagi kehabisan bekal. Lebih-lebih lagi. Ya, doa musafir kehabisan bekal, sendirian lagi. Nah, ini sangat mustajab.
ada pertanyaan, kenapa kok ada 3 ini yang dikumpulkan oleh Rasul dan pasti mustajab? Dan yang ketiga, dakwatul walidain ala waladihima, doa kedua orang tuanya yang melaknat anaknya. Doa kedua orang tua untuk menimpakan malapetaka pada anaknya. Allah itu berbeda dengan li. Kalau Allah itu doa buruk, doa menimpakan azab untuk anak. Kalau li itu doa untuk kepentingan anak. Ini enggak, ini untuk kecelakaan anak. Kalau bilang kenapa rahasianya ada 3 doa ini yang mustajab? Karena ketika 3 dai orang yang berdoa ini itu dalam posisi qalbuhum raqiq. Jadi riqatul qalb, hati yang betul-betul lembut, hati yang khusyuk, hati yang yakin, hati yang merendah diri pada Allah. Jadi sangat kuat komunikasinya. Orang yang dizalimi, dia nggak mampu untuk membela diri. Ketika mengadu kepada Allah nangis betul, hatinya sambung. Berbeda dengan doa kita yang hanya sekedar doa rutinitas gitu ya. Itu lain nilainya. Jadi hati itu luar biasa komunikasi dengan Allah. Tawakalnya luar biasa, khusyuknya luar biasa. Jadi hatinya lembut. Jadi rahasianya di situ. Kemudian yang kedua, musafir. Musafir apalagi saya katakan tadi sudah kehabisan bekal tadi ya, ketakutan di tengah jalan, darat, laut, udara seterusnya, itu mustajab doanya. Orang dalam perjalanan. Kemudian dakwatul walidain kedua orang tua ketika disakiti anak. Ketika orang disakiti anak, kalau berdoa betul-betul diresapi itu. Kan kurang ajar anak, betul-betul kurang ajar. Orang tua berdoa pada Allah sudah seluruh kemampuan untuk khusyuk itu dikerahkan. Karena keinginannya supaya Allah mendengar. Akhirnya kan 3 ini dijamin untuk didengar. Dan memang rahasianya adalah keyakinan hati, kelembutan hati, kekhusyukan hati ketika berdoa. Orang ini secara umum begitu. Kalau yang lain tergantung dari usahanya untuk berdoa secara ikhlas, secara khusyuk, secara yakin. Karena itulah artinya apa? Hati-hati, jangan sampai orang tua ngata-ngatain, ya kelepasan, keceplosan, ngomong jelek. Dan itu betul-betul didengar. Dan orang tua juga hati-hati, jangan sampai ngomong sembarangan untuk anak. Kalau bisa memaafkan, ya gara-gara dia diberi hak itu, kan? Diberi hak seperti ini seenaknya, tak doakan kamu ya. Jangan, orang tua ya harus sayang sama anak. Anak harus berwalidain, orang tua sayang sama anak, gitu loh. Jadi kan dua-duanya memang ada aturan akhlak sendiri itu ada. Dalam Islam orang tuanya harus berakhlak, anaknya harus berakhlak. Karena kalau sengsara juga orang tua nanti akan yang juga semacam menyesal. Dan jadi mungkin di antara antum ada yang pengalaman pernah didoai orang tuanya doa jelek langsung betul-betul terasa. Oh, ini Pak Karim pernah itu, ya pengalaman. Tapi alhamdulillah sudah minta maaf, sudah diridhoi sama orang tuanya, itu luar biasa. Ya waktu muda dulu, ya waktu seperti antum, maunya tidak nyakiti, tapi kan kadang ada perbuatan anak itu maunya tidak nyakiti, tapi hasilnya nyakiti kan ada. Nah seperti itu. Itu harus diwaspadai. Jangan hanya, tapi kan saya tidak bertujuan nyakiti, bukan hanya begitu. Memang tujuannya iya, tapi hasilnya nyakiti enggak? Kalau nyakiti, nah wajib kita minta maaf. Meskipun kita tidak salah menurut kita. Jadi bagaimanapun doa orang tua, kalau sudah berdoa jelek, itu luar biasa. Allah pasti menjawab. Dan di alam yang seperti alhamdulillah, yang serba materi, sekularis, materialis, banyak sekali kasus orang uququl walidain, syirik banyak, ya durhaka pada Allah banyak, durhaka pada orang tuanya banyak, semua bentuk durhaka banyak. Karena orang lebih mengagungkan materi dari mengagungkan Allah, lebih taat mengejar materi daripada taat kepada orang tua. Jadi ini yang harus kita benar-benar hati-hati. Daripada yang lain. Nah, hadis berikutnya itu hadis yang saya katakan dulu tentang Jurayj. Ya, yang nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita pada qawaid fikih.
Saya akan bilang kalau memang sudah Isya, belum. Biar bareng ya. Iya. Kita lanjutkan karena ini juga ada kaitannya langsung dengan qawaid fikih. Anggap saja ini qawaid fikih ya. Hadis 33 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa ibnu Maryam wa sahibu Juraijin." Kila ya Nabi Allah wa ma sahibu Juraij. Saya mendengar Rasulullah bersabda, maka kalama tidak ada yang berbicara mauludun seorang bayi minanasi dari manusia fi mahdin dalam masa ayunan, dalam masa susuan, dalam masa anak balita, illa Isa bin Maryam dalam tahun 1 tahun 2 lah masa susuan, illa Isa bin Maryam wa sahib Juraij, kecuali Isa bin Maryam dan sahabatnya Juraij, anak kecil yang pro sama Juraij gitu kan, yang menjadi sahabatnya Juraij. Juraij itu orang dewasa, tapi kan anak kecil ini kan kecil, disebut sahib juga kan. Sahib itu artinya yang pro Juraij gitu kan. Nah, yang perlu dibahas pertama adalah tentang mata kalama, tidak bicara anak masih bayi kecuali Isa dan Juraij. Apakah hanya 2 orang? Tidak. Sebenarnya tidak 3 orang. Kalau di Riyadhus Shalihin di hadis nomor 264, makanya saya bawa ini hadis Riyadhus Shalihin. Di hadis nomor 264 itu malah diterangkan di sana oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak ada yang bicara waktu kecil kecuali 3 orang. Itu 3. Apakah memang betul 3? Atau ada tambahan yang lain? Dan 3 ini maksud bagaimana 3? Jadi di hadis 264 itu diterangkan tidak berbicara waktu kecil kecuali 3 orang. Isa, lalu sahib Juraij, lalu yang ketiga lagi adalah seorang bayi ketika menyusui ibunya, sedang disusui. Apa deh? Betul lah. Bayi menyusui ibunya ya, bukan ibunya jadi. Lo iya menyusui kan, bukan menyusu. Ibunya menyusui anaknya. Saya tadi bilang apa? Menyusui. Nah itu yang ketiga aja, karena yang 2 di kitab, yang ketiga tidak di kitab saya katakan. Jadi intinya ketika anak itu bayi menyusui ibunya, ada orang lewat, luar biasa gagah perkasa. Menyusui ibunya. Oh ya kebalik. Ini tambahan ini ya, dari bayi menyusu pada ibunya. Nah ini baru benar ini ya. Ya berarti saya 2 kali saya tadi. Ketika bayi menyusu ibunya, mendadak lewat seorang gagah perkasa, lewat di depan ibunya itu, sedang naik kuda yang hebat. Akhirnya ibunya bilang, ya Allah jadikan anak saya ini seperti dia. Hebat sekali orang itu, gagah luar biasa, terus kelihatan kaya, wibawa. Akhirnya anak itu bilang ketika sedang menyusu, dicopot susunya, dia ngomong, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Ya, jadi kebalikan dari ibunya. Ya Allah janganlah engkau jadikan aku seperti dia. Terus menyusu lagi. Lewat lagi seorang wanita dipukuli, diarak, dengan dipukuli, dihina. Mereka mengata-ngatai, kamu berzina, kamu mencuri, dipukul-pukul begitu. Akhirnya kata ibunya, ya Allah jangan jadikan putraku ini seperti dia. Akhirnya ditinggalkan, dia tidak menyusu, dicopot susunya. Kemudian
Dia mengatakan, ya Allah, jangan aku jadikan seperti wanita itu. Jadikanlah saya seperti wanita itu. Akhirnya ibunya heran tanya, kenapa kamu ngomong begitu? Saya doakan kamu seperti dia, kamu jangan. Saya doakan seperti ini, kamu bilang jadikan aku seperti dia. Akhirnya kata adik anaknya itu diterangkan, anak masih kecil, dia menerangkan, yaitu adalah orang tadi itu yang jalan tadi itu adalah seorang jabbaron, seorang yang sulit, seorang yang jahat. Sehingga saya nggak mau jadi jahat seperti dia. Meskipun kelihatan ini gagah. Kemudian orang yang barusan lewat, yang dipukuli, disiksa, dikata-katai, katanya zina, mencuri terusnya. Dia nggak mencuri, nggak berzina. Dia hanya dituduh saja seperti itu. Orang baik-baik. Maka jadikan aku seperti itu, jadi orang baik-baik seperti itu. Ya, tidak melakukan dosa. Ya, orang menuduh juga nggak masalah, yang penting baik-baik di sisi Allah. Nah, ini ada 3 bayi yang kata Rasulullah SAW berbicara waktu kecil. Sebenarnya bukan 3, masih ada lagi. Bayi mana? Ada bayi zaman Fir'aun, ya kan? Mati toh, ya kan? Ketika dibakar. Ada lagi bayi Ashabul Ukhdud, ketika dimasukkan ke api di Yaman. Itu di Mesir, ini di Yaman. Dan ada bayi lagi di Yamama di zaman Rasulullah SAW. Makanya para sahabat, para ulama ada yang mengatakan, yang dimaksud tidak bicara di kecil, masa kecil kecuali 3 orang, itu maksudnya ketika dilihat 3 orang di zaman di Bani Israel, gitu. 3 orang Bani Israel. Ada juga yang mengatakan 3 orang di zaman masa Nabi Isa. Allah Ta'ala, yang jelas semua cerita-cerita yang lain tadi itu sahih, ya diterima. Berarti 3 bukan batasan, melainkan Nabi menginginkan makna lain dibalik itu. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi nanti pada Isya. Alhamdulillah.